Ustadz Adi Hidayat menjelaskan perbuatan zina bukan hanya sekedar dosa besar, tapi lebih dari itu. Akibat perbuatan zina, seseorang bisa berbuat dosa yang bahkan melampaui dosa yang dilakukan oleh Fir'aun. Maka tidak heran jika di dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat kedua, dengan tegas menyebutkan agar penzina laki-laki dan perempuan harus dihukum. Selain itu, perbuatan zina juga tidak akan membuat tenang hidup seseorang. Hal itu yang membuat salah satu alasan kenapa perbuatan zina dilarang, karena bertentang dengan fitrah hidup manusia yang ingin tenang. Istri selingkuh memicu pertentangan rumah tangga, suami selingkuh memicu pertentangan rumah tangga. Yang tidak jarang menimbulkan dosa turunan lainnya, pembunuhan, katanya. Ustadz Adi Hidayat lantas menyampaikan tentang salah satu dosa turunan dari zina yang bisa melahirkan dosa lebih tinggi nilainya dibandingkan dosa Fir'aun. Fir'aun itu salah satu dosa terbesarnya adalah hobi bunuh orang. Bahkan cara membunuhnya bukanlah pembunuhan biasa. Sampai Al-Quran menyebutnya siksaan yang kejam. Surah Al-Baqarah ayat 49. Dan, ingatlah, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Pada masa lalu, Fir'aun memerintahkan prajuritnya agar semua bayi yang baru lahir berjenis kelamin laki-laki segera dibunuh. Hal itu dikarenakan ketakutan Fir'aun atau ramalan dukun yang menyebutkan bahwa kelak akan ada seorang laki-laki yang bisa membinasakannya. Tapi sekejam-kejamnya Fir'aun dia masih menunggu untuk lahir baru disembelih secara kejam. Kalau laki-laki bunuh, perempuan selamat, kata Ustadz Adi Hidayat. Pada zaman itu anak buah Fir'aun membunuh bayi laki-laki dengan cara yang kejam. Membantingnya dan menggoroknya hingga mati. Tapi Ustadz Adi Hidayat menuturkan, bahwa orang yang berzina bisa melakukan tindakan yang lebih kejam daripada Fir'aun. Tapi penzina sekarang bahkan ia tidak harus menunggu sampai lahiran, kata Ustadz Adi Hidayat. Begitu ketahuan, kamu mengandungnya. Aborsi. Dan dia gak peduli baik laki-laki atau perempuan, gugurkan, sambungnya. Itulah yang dikatakan Ustadz Adi Hidayat dosa penzina yang bisa lebih kejam dibandingkan dosa Fir'aun. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan kenapa perbuatan zina itu diharamkan, bahkan termasuk dosa besar. Hal semacam ini kenapa perbuatan ini dilarang supaya tidak mengotori misi suci Khalifah, merusak tatanan kehidupan. Nasab acak-acakan, katanya. Anak dari hasil zina kerap menjadi bahan gunjingan dari saudara-saudaranya karena nasabnya yang tidak jelas. Kamu anak zina ya, kamu anak haram ya. Yang mengerjakan haram itu bapak ibunya, kenapa anaknya dihina, kata Ustadz Adi Hidayat. Belum lagi jika ia beranjak dewasa dan hendak melangsungkan pernikahan, nasab kepada bapaknya terputus. Apa tega saat melihat masa pernikahannya bintinya disertakan pada ibunya bukan bapaknya. Nasabnya diputus di situ, tutur Ustadz Adi Hidayat. Tak cukup sampai di situ, dampak dari perbuatan zina lainnya adalah merusak aturan warisan hingga merusak kehidupan. Apa antum gak paham akan merusak warisan di situ? Apa gak ngerti akan merusak kehidupan, kata Ustadz Adi Hidayat. Karena kalau perbuatan haram, lahirnya haram pasti akan menyertai yang lainnya haram juga, dan beban buat anaknya di kemudian hari, anaknya gak salah, tandasnya.